Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari tim 156 terdiri dari 5 mahasiswa Universitas Ciputra yang beranggotakan saya, Kenneth Orlen, selalu ada teman saya, Steven Rafael, Roland Sirano, Alexander Jason, dan juga Galen Juaniko. Kami pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan mengenai budaya bahasa Jawa. Halo, nama saya Alex. Hari ini saya akan membahas tentang Wetakrama. Wetakrama adalah bahasa krama yang menggunakan kata krama dengan awalan dan akhiran ngoko seperti da, ko, di, ku, mu, dan kake. Kata ganti orang kedua menggunakan kata panjenengan sampeyan atau sampean. Sedangkan kata ganti orang pertama menggunakan kata kulo. Pendapat lain menyebutkan bahwa Wetakrama juga bisa menggunakan krama inggil, kata ingkang juga disingkat menjadi kang. Tetapi tidak bisa menggunakan kata madya, singkatannya napa, nikah, dan mawon. Lalu, penggunaan wetakrama biasanya dipakai pada pembicaraan antara orang tua kepada orang muda. Lalu ini saya akan memberi contoh tentang pemakaiannya. Pun anak punapa ajeng neda ulam menda disate rosoe eca pun monah sakit ambarake. Jambu abrit kulo teda sampean kintunake mangka sonten epan hane kang bekta mangke kulo bayare saking kulo kemawon. Nak kabare sampean sumpun disriyosi dening Mas Lura. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Kromontoro yang juga bisa disebut dengan Kromolugu. Dalam buku Grenggenggan Kasus Sastran Jawa 1. Kromontoro adalah bahasa Kromo yang menggunakan kata awalan dan kata akhiran kromo. Awalannya adalah dipun dan akhiran kromonya adalah nipun dan kaken. Kramantoro hampir menyerupai Urida Krama, perbedaannya ada di penggunaan kata awalan dan akhiran. Juga ada perbedaan pada ganti orang kedua menggunakan kata keng sariro, sedangkan kata ganti orang pertama menggunakan kata kulo. Penggunaan Kromontoro dipakai pada pembicaraan antara orang-orang yang memiliki latar belakang sama, orang yang berpangkat lebih tinggi kepada yang berpangkat lebih rendah, atau dari orang tua kepada orang yang lebih muda. Berikut adalah contoh penggunaan kalimat Kromontoro. Kala wingi sampeyan rak sampun kula kriyosi, bilih kula boten saged dateng saderengipun jam sedasa. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin tentang bahasa Mudokromo ya. Jadi bahasa Mudokromo itu adalah bahasa kromo campuran yang menggunakan kata-kata dari kromo inggil atau kromo alus itu. Terus ada awalan dan akhirannya itu pakai kromo biasa. Gitu. Di sini juga ada beberapa kata-kata yang diganti, misalnya kata ganti orang kedua kayak mu, kowe, ya atau kamu gitu. Itu dijadikan sampean atau panjenengan gitu. Terus kata ganti orang pertamanya itu misal kayak aku, ku itu dijadikan kulo gitu. Terus ada lagi beberapa akhiran-akhiran yang diganti juga, misal akhiran ake itu jadi aken, terus akhiran atau itu dijadikan dipun gitu. Penggunaan bahasa Mudokromo ini sangat luas, bisa dipakai oleh orang muda ke orang tua atau murid ke guru atau bahkan antar pejabat atau kalau kalian bertamu di rumahnya orang itu bisa pakai ini karena bahasa Mudokromo ini digunakan untuk menjaga kehormatan pembicaranya atau sama masing-masing pembicaranya gitu ya. Jadi aman sekali untuk dipakai karena kalau kita pakai bahasa Mudokromo ini bisa dibilang kita menghormati orang yang jadi lawan bicara kita. Nah, contohnya itu bisa seperti berikut. Ada ini. Menawi panjenenganipun ibu marengaken kula badhe derek. Gitu. Nah, teman-teman, untuk bahasa krama yang modern itu dibagi menjadi dua jenis. Pertama itu ada krama lugu yang akan saya jelaskan, dan ini ada krama halus yang akan teman saya Kenneth jelaskan. Krama lugu adalah bahasa krama yang memuat kata-kata awalan dan akhirannya berbentuk krama. Krama lugu ini sama dengan Kromontoro yang lama, dan ini adalah beberapa contoh penggunaannya dalam bahasa
Jawa modern. Mangke sonten manawi siyos kula badhen kesah dhateng Surabaya. Dan ini kemudian ada satu contoh lagi, yaitu sampun kalageng ditumbasaken obat bibi sakit tanganipun saged ranyeblak sadinten kalih dinten. Nah, di bagian terakhir saya akan menjelaskan mengenai kromo alus. Nah, kromo alus adalah bahasa kromo yang mana kata-katanya, awalannya dan akhirannya itu berbentuk kromo dengan campuran kata kromo inggil dan juga kata kromo andap. Jadi gabungan seperti itu. Kromo alus ini sama dengan muda kromo yang lama. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dalam kalimat penggunaan dari kromo alus ini. Mangke sonten menawi siyos dalem badhe kesah dhateng Surabaya. Menawi panjenengan kagungan arta, mbok dalem dipun paringi ngampil sangu. Badhe nyuwun paman, panjenenganipun saweg boten kagungan arta. Wonten arta sakedik, nanging pangandikanipun paman sampun kalajeng dipun pundhutaken obat. Bibi gerah astanipun saged tanyuwun ngampil sadinten kalih dinten. Nah, jadi baru saja itu adalah penggunaan kromo alus dalam kalimat. Nah, kata kromo inggil itu termasuk misalnya panjenengan, kagungan, paring, ngampil, nyuwun, pangandika, pundut, gerah, dan asta. Lalu juga ada kata kromo andap, misalnya kata dalem, seperti itu. Sekian presentasi kelompok kami, tim 156. Semoga dapat membuat teman-teman sekalian, adik-adik sekalian lebih paham mengenai budaya ini. Terima kasih.